Kompas itu harus mewakili skena-skena live dari musik, dari streetwear, dari fashion, dan segala macamnya. Jadi ketika lu pakai... Pernah nggak sih kalian bertanya, bagaimana mungkin sebuah merek sepatu lokal yang dulu hampir tidak dikenal, tiba-tiba menjadi barang paling diburu di Indonesia? Orang rela antri berjam-jam. Website langsung crash dalam hitungan detik. Bahkan banyak yang gagal check out meskipun sudah menunggu sejak pagi. Yang lebih mengejutkan lagi, harga sepatu yang awalnya hanya sekitar Rp500.000 bisa melonjak menjadi 2 hingga 3 kali lipat di pasar resale. Semua itu terjadi karena satu nama, Kompas. Namun, pertanyaannya sekarang, kemana hype itu pergi? Apakah Kompas benar-benar sudah kehilangan pamornya? Atau justru mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar? Di video kali ini kita akan membahas perjalanan lengkap sepatu Kompas. Mulai dari sejarahnya, alasan mengapa bisa viral, strategi bisnis yang membuat semua orang penasaran, hingga kondisi Kompas saat ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Karena mungkin saja setelah video ini selesai, kalian akan melihat Kompas dari sudut pandang yang berbeda. Banyak orang mengira Kompas adalah merek baru, padahal kenyataannya tidak. Akar dari Kompas sudah ada sejak akhir tahun 1990-an. Saat itu, Kompas hanyalah sebuah merek sepatu lokal yang diproduksi di Bandung. Namun pada masa itu, pasar Indonesia sedang dikuasai oleh merek-merek luar negeri seperti Nike, Adidas, Vans, hingga Converse. Produk lokal sering dianggap memiliki kualitas yang kalah jauh. Akibatnya, Kompas hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat. Popularitasnya terus menurun. Bahkan sempat berada di titik hampir dilupakan. Ini adalah Gazelle K1019, di mana ini adalah cikal bakal dari brand Kompas yang sebenarnya kita nggak punya. Hingga akhirnya, sekitar tahun 2017, Kompas memutuskan melakukan perubahan besar. Mereka melakukan rebranding total. Logo diperbarui, desain dibuat lebih modern, kualitas material ditingkatkan, dan yang paling penting, mereka mulai membangun identitas sebagai sepatu lokal premium. Keputusan ini menjadi titik balik yang mengubah nasib Kompas. Coba bahasakan ulang di present ini, dan akhirnya kita bisa tambahin sedikit future di teknologi, yaitulah Kompas. Seri Retrograde Velocity ini telah melewati proses riset dan pengembangan ide selama 2 tahun. Seri ini merupakan bukti keseriusan Kompas dalam mengembangkan produk sepatunya. Kesuksesan Kompas bukan hanya karena desainnya. Ada strategi pemasaran yang sangat menarik di baliknya. Strategi pertama adalah scarcity marketing. Kompas tidak memproduksi sepatu dalam jumlah besar. Setiap perilisan dilakukan secara terbatas. Akibatnya permintaan jauh lebih tinggi dibanding stok. Psikologi manusia memang unik. Ketika sesuatu sulit didapatkan, nilainya langsung terasa lebih tinggi. Orang mulai takut ketinggalan. Istilah kerennya adalah fear of missing out atau FOMO. Semakin sulit didapat, semakin banyak orang menginginkannya. Strategi kedua adalah kolaborasi. Kompas menggandeng banyak nama besar, mulai dari musisi, seniman, komunitas kreatif, hingga brand lain. Setiap kolaborasi selalu menghasilkan desain yang berbeda. Hal ini membuat setiap rilis terasa eksklusif. Strategi ketiga adalah media sosial. Saat Instagram sedang berada di puncak popularitasnya, feed dipenuhi foto Kompas. Banyak influencer menggunakannya. Para fotografer streetwear memakainya. Konten review bermunculan di YouTube. Biar kalian semua tahu, kita gak usah cincong-cincong di sini. Kita langsung aja bahas tuntas sepatu Kompas.
Semakin banyak orang melihat Kompas, semakin besar rasa penasaran. Dan akhirnya terjadilah efek domino. Kalau kalian mengikuti dunia sneakers sekitar tahun 2019 hingga 2021, kalian pasti ingat fenomena ini. Setiap Kompas mengadakan perilisan. Ribuan orang langsung menyerbu. Website sering mengalami gangguan. Banyak orang gagal membeli, yang berhasil check out langsung dianggap beruntung. Bahkan ada yang rela menginap sebelum toko buka. Fenomena seperti ini biasanya hanya terjadi pada merek internasional. Namun, kali ini, brand lokal berhasil melakukannya. Media mulai memberitakan. Konten TikTok bermunculan, video YouTube dipenuhi unboxing Kompas. Banyak orang akhirnya membeli bukan karena benar-benar membutuhkan sepatu, melainkan karena takut tidak kebagian. Fenomena inilah yang membuat Kompas semakin terkenal. DM, Mas Tirta kok gak bahas Kompas? Mas Tirta musuhan sama Kompas ya? Mas Tirta kok gak bahas Kompas? Bahasnya Ventela, bahasnya Rapeo, musuhan ya sama Kompas. Bos, buat netizen-netizen yang budiman, asal lo tahu semua, ya kan? Kompas sama gue tuh kayak punya ikatan kayak kakak adik, ya kan? Jadi kadang berantem, kadang temenan, tapi kita tuh gak pernah kayak berantem buat musuh-musuh tuh gak pernah. Ya berantemnya misal gue mau cari gak ada size 2, gitu-gitu doang, ya kan? Berkat Kompas, Instagram gue di-verified. Berkat vlog gue, foto Kompas juga di-verified. Kita berdua tuh saling melengkapi. Bener gak, Dan? Yoi. Karena stok terbatas, muncullah pasar resell. Sepatu yang baru dibeli 500 ribuan. Bisa dijual kembali hingga 1 juta rupiah. Bahkan beberapa edisi tertentu jauh lebih mahal. Banyak orang mulai membeli Kompas bukan untuk dipakai, melainkan untuk dijual lagi. Fenomena ini sama seperti yang terjadi pada sneakers Nike Jordan atau Yeezy. Reseller mulai bermunculan. Grup Facebook ramai. Marketplace dipenuhi Kompas. Harga terus naik. Namun, kondisi seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Mengapa Kompas tidak seramai dulu? Ada beberapa penyebab. Pertama, pasar sneakers berubah. Saat pandemi berakhir, minat masyarakat mulai bergeser. Orang mulai membeli produk lain. Kedua, persaingan semakin ketat. Kini banyak brand lokal yang menawarkan kualitas tinggi. Nah, seperti NAH Project, Pijak Bumi, Brodo, Patrobas, Saint Barkley, dan masih banyak lagi. Konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan. Ketiga, strategi limited release mulai kehilangan efeknya. Ketika terlalu sering digunakan, rasa eksklusif perlahan berkurang. Orang tidak lagi merasa harus buru-buru membeli. Keempat, tren fashion terus berubah. Sneakers kanvas bukan lagi satu-satunya pilihan. Sekarang banyak orang beralih ke running shoes, chunky sneakers, lifestyle shoes, atau bahkan sandal premium. Semua perubahan ini membuat Kompas tidak lagi menjadi pusat perhatian. Namun bukan berarti Kompas gagal. Mereka hanya memasuki fase yang berbeda. Itu hadir dengan tidak membuang banyak bagian dari. Kalau kita berbicara soal kualitas, Kompas sebenarnya masih menawarkan produk yang cukup baik. Materialnya nyaman, finishing rapi, desainnya khas, dan yang paling penting, Kompas berhasil membangun identitas. Ketika orang melihat logo garis khas Kompas, mereka langsung tahu mereknya. Itulah kekuatan branding. Selain itu, Kompas juga membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing dengan merek internasional. Mereka membuka jalan bagi banyak brand Indonesia lainnya. Tanpa Kompas, mungkin tren sneakers lokal tidak akan sebesar sekarang. Perjalanan Kompas mengajarkan satu hal penting. Membangun sebuah brand bukan hanya soal membuat produk yang bagus, tetapi juga bagaimana menciptakan cerita, membangun komunitas, menjaga eksklusivitas, dan memahami psikologi konsumen. Memang benar, hype Kompas mungkin sudah tidak sebesar beberapa tahun yang lalu. Namun pengaruhnya terhadap perkembangan industri sepatu lokal Indonesia tidak bisa diabaikan. Kompas telah membuktikan bahwa merek lokal mampu menciptakan fenomena nasional, bahkan mengubah cara masyarakat memandang produk buatan Indonesia. Lalu sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah memiliki sepatu Kompas? Atau justru pernah gagal mendapatkannya saat masa hype? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini yang membahas sejarah, bisnis, dan fenomena di balik sebuah brand, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.